Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya misi gereja selain ibadah di hari Minggu? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng. Cetak birunya, 5 tugas utama yang bikin iman kita jadi sesuatu yang benar-benar hidup. Siap-siap ya, karena kita akan lihat esensi gereja yang sebenarnya, yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari yang simpel dulu ya. Coba pejamkan mata sejenak. Kalau saya sebut kata gereja, gambar apa yang pertama kali muncul di kepala Anda? Pasti yang kepikiran itu bangunan gerejanya yang megah atau misa hari Minggu, ya kan? Wajar banget. Tapi coba deh kita gali lebih dalam lagi dari sekedar itu. Karena ini dia nih kuncinya. Gereja itu bukan gedungnya. Intinya gereja itu ya kita, orang-orangnya. Sebuah komunitas yang hidup, bernafas, dan bergerak bareng-bareng buat ngejalanin sebuah misi. Jadi komunitas yang hidup itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, buat dapat gambaran yang paling pas, yuk kita intip cetak biru aslinya, kisah komunitas Kristen pertama. Di kisah para rasul, kita dikasih gambaran yang luar biasa banget. Coba bayangin deh, mereka itu nggak cuma berdoa bareng, mereka bener-bener hidup sebagai satu keluarga besar, saling berbagi apa yang mereka punya, makan bareng dari rumah ke rumah, dan saling dukung setiap hari. Dan ini kerennya. Tanpa mereka sadari, komunitas pertama ini udah ngejalanin semua misi gereja secara lengkap dalam kehidupan sehari-hari. Kelima tugas itu berjalan barengan, nyatu, kayak roda gigi yang saling ngegerakin satu sama lain. Nah, misi yang utuh inilah yang kemudian kita kenal sebagai 5 pilar utama. Anggap aja ini kayak 5 wajah pelayanan gereja. Masing-masing punya peran, tapi semuanya saling melengkapi buat jadi satu kesatuan yang kuat. Yap, bener banget. Ada 5 tugas inti yang kita kenal sebagai panca tugas gereja. Inilah kerangka kerja yang jadi jantung dari sebuah komunitas iman yang benar-benar hidup. Ini dia nih kelima jagoannya. Krigma, liturgia, koinonia, martiria, dan diakonia. Namanya mungkin kedengeran agak wah gitu ya, tapi tenang aja. Artinya tuh simple dan dekat banget sama hidup kita. Yuk kita kupas satu-satu. Pertama, kerikma atau pewartaan. Gampangnya, ini tuh tugas ngajarnya gereja. Intinya adalah gimana iman itu diwartakan, dijelasin, dan dibagikan sebagai sebuah kabar baik buat semua orang. Ini pilar pendidikan dan evangelisasinya. Contoh konkretnya apa aja? Wah, banyak banget. Mulai dari pelajaran agama buat persiapan sakramen, kelompok pendalaman kitab suci yang bikin kita makin ngerti, sampai acara retret anak muda yang seru dan nyegerin iman. Dari belajar, kita pindah ke merayakan. Nah, inilah liturgia atau peribadatan. Kalau kerikma itu soal mempelajari iman, liturgia ini soal merayakannya. Ini momen di mana kita semua sebagai komunitas kumpul bareng buat ngungkapin iman kita lewat doa dan ritual. Liturgia ini ada 2 macam. Ada yang sakramental, ini yang sifatnya resmi, kayak baptis, ekaristi, atau pernikahan. Terus ada juga yang non-sakramental, yang lebih sering kita lakuin di komunitas, contohnya doa rosario bareng, jalan salib, atau ibadat sabda di lingkungan. Pilar ketiga, koinonia atau persekutuan. Nah, ini tuh ibaratnya jantung sosialnya gereja. Tugasnya adalah membangun ikatan persaudaraan yang benar-benar erat, di mana setiap orang ngerasa diterima, didukung, dan jadi bagian dari sebuah keluarga besar. Dan contohnya ini yang paling gampang kita rasain sehari-hari. Mulai dari hal simpel kayak nyambut warga baru dengan ramah, jenguk tetangga yang sakit, ngadain arisan atau kumpul-kumpul lingkungan, sampai gotong royong bantuin sesama umat yang lagi kesulitan. Selanjutnya, martiria atau kesaksian hidup. Tunggu dulu, ini bukan berarti jadi martir sungguhan ya. Martiria itu artinya gimana cara kita hidup sehari-hari bisa jadi cerminan dari iman kita, sehingga orang lain bisa ngelihat nilai-nilai kebaikan itu lewat tindakan kita. Ini semua tentang aksi nyata kita loh. Kelihatan sepele, tapi dampaknya besar. Martiria itu kelihatan waktu seseorang setia sama pasangannya, berani jujur di kantor, milih buat nggak ngegosip, dan mau berteman sama siapa aja tanpa mandang latar belakang. Dan yang terakhir, yang jangkauannya keluar, itu adalah diakonia, atau pelayanan masyarakat. Ini tugas gereja buat hadir dan melayani masyarakat luas, nggak cuma umatnya sendiri, terutama mereka yang paling butuh bantuan. Dan ini kerennya, diakonia itu nggak terbatas di dalam tembok gereja aja.
Bisa jadi sesimpel ikut kerja bakti di lingkungan, jadi pengurus RT RW, atau ngebantuin tetangga beda agama yang lagi kesusahan. Intinya, jadi berkat buat sekitar. Oke, kita udah bedah kelimanya, krigma, liturgia, koinonia, martiria, dan diakonia. Nah sekarang pertanyaannya dibalik nih. Buat Anda, buat kita semua, di mana peran kita di dalam semua ini? Saya tahu, pasti nggak gampang. Kadang kerjaan numpuk, urusan keluarga, atau ya jujur aja kadang males. Semua itu bisa jadi tembok besar yang bikin kita susah buat terlibat aktif. Tapi coba deh kita pegang prinsip ini baik-baik. Nggak ada kontribusi yang terlalu kecil. Setiap layanan yang kita kasih, sekecil apapun itu, punya nilai yang luar biasa berharga. Jadi, jangan lihat ini sebagai tugas tambahan atau beban ya, anggap ini sebagai sebuah kesempatan. Setiap dari kita punya bakat unik, dan bakat itulah yang dibutuhkan komunitas. Terlibat aktif itu bukan kewajiban, tapi sebuah jawaban atas panggilan yang sifatnya personal banget. Jadi, setelah kita lihat kelima pilar ini, mengajar, merayakan, jadi keluarga, jadi saksi hidup, dan melayani, pertanyaan terakhir kembali lagi ke Anda. Di pilar mana Anda merasa terpanggil buat berkontribusi? Bagaimana Anda akan menjawab panggilan itu?